Lebih oke orang selingkuh lewat Discord atau lewat chat Gojek? Oh jadi lu gay Jo? Oke guys, balik lagi di podcast Jelek episode 3. Gue kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Spesial banget nih bos. Ini bintang tamu yang keren banget sih. Anjay. Ini bakal jadi episode yang sangat menarik ya. Emang iya? Enggak, biar orang tertarik aja. Iya, biar asik aja kita lah ya. Kan biar dari previewnya tuh seru. Oke. Ternyata ending-endingnya kurang ya udah apa-apa. Gak apa-apa, yang penting awalnya asik aja sih. Iya bener-bener. Yang penting clickbait. Sama kayak episode 2 kan gue clickbait tuh yang gue nonton loh. Si Albert bilang gue tertarik apa? Gereja setan. Itu clickbait. Tapi ya sih itu terlalu mancing viewers juga sih ya. Pas gue akuin deh. Tapi gue nonton masalahnya. Karena gue penasaran juga. Lu lanjut ke timestamp gak? Ya timestamp enggak, gue nontonnya tuh awal. Terus gue pertengahan tuh kayak anjing. Ternyata bosen juga. Enggak, tapi tapi overall bagi gue episode 1 sama 2-nya asik sih. Buat gue. Gak apa-apa lah, tapi ya namanya juga podcast jelek gak apa-apa sih. Gak apa-apa kan. Ya udah emang jelek gak apa-apa. Jelek kan yang kayak di episode 1 lu bilang kalau podcast jelek tuh buat apa namanya? Ya yang penting mulai. Iya, yang penting mulai kan aja. Namanya juga belajar. Iya, setuju gue. Gitu. Kita harus, kalau kata Raditya Dika, lu kalau mau bikin sesuatu ya udah lu bikin misalnya nih kayak podcast, lu bikin 100 episode dulu aja gitu. Nah iya, kan lama-kelamaan lu bisa langsung lebih baik lah, gue bilang ya. Nanti bisa jadi kayak Raditya Dika lah. Amin. Amin. Siapa tahu bisa ngundang. Ya udah perkenalan aja. Oh iya, sorry. Udah tiba-tiba ngobrol aja. Halo guys, nama gue Joshua Nathanael Lidija, sama-sama Joshua. Sadis. Gue Marcel Joshua, dia Joshua Nathanael Lidija. Nah, jadi Joshua ini konteksnya temen SD gue, temen SMP sama SMA. SMA beda, tapi beda, masih main bareng sampai sekarang. Nah, untuk latar belakang pendidikan nih. Iya. Karena salah satu hal yang menarik dari Joshua ini dia adalah lu apa nih? Oke, jadi gue di sini tuh lulusan penerbang, gue lulusan pilot lah bahasa umumnya. Gue lulusan di salah satu sekolah swasta yang ada di Indonesia. Mau kasih tahu namanya? Boleh? Tahu aja. Angkasa Aviation Academy, itu sekolah di bawah naungan Lion Group. Nah, gue baru lulus tuh tahun lalu, bulan Maret tahun 2024. Iya. 2024. Maret 2024. Betul. Kenapa tuh? Nggak. Oke. Nah, jadi kalau lu berapa lama berarti? Gua sekolah tuh mulai bulan Mei 2022. Itu gua sekolahnya tuh jadi 2 tahun. Itu pun dibagi-bagi. Jadi gua ada kelas teori dan kelas terbang. Masing-masing tuh makan rata-rata tuh waktunya tuh 6 bulan sampai 7 bulan lah. Satu semesternya, sama kayak kuliah pada umumnya gak sih? Ya, jadi total berapa semester? Total 4 semester. 4 semester ya? 2 tahun kan? 2 tahun. Soalnya ya lu cepet kan jatuh. Cepet banget anjir. Bagi gue kecepetan man ya. Temen gue lagi pada kuliah, anjing gue ngapain ya di rumah. Temen gue lagi foto-foto kan di IG, wih kuliahnya keren banget nih, lagi komunitas BEM UI, gila. Anjir. Keren banget gue bilang. Lah gue di rumah ngapain aja. Ngendep ya? Iya. Tapi gini. Kita mulai dari awal dulu. Lu jelasin dulu ke orang yang denger kenapa lu memutuskan sekolah pilot. Nah, latar belakangnya. Ya sebenarnya kalau pilot ya, kalau misalkannya kan dari SD ya, SD kelas 2-3, lu kalau sering denger tuh, biasanya guru SD kan nanya tuh, kamu mau jadi apa waktu udah gede? Banyak ya jawab. Ya gue dari dulu tuh semenjak SD tuh gue selalu jawab gue pengen jadi pilot. Kenapa gue pengen jadi pilot? Karena ya pertama faktor keluarga, dengan notabene bokap gue tuh seorang penerbang juga, pilot. Ya itu sih memotivasi gue ya buat jadi pilot, karena bagi gue tuh lihat bokap gue terbang pakai seragam itu kayak keren banget dah. Lu ngerasa nggak sih kalau misalkannya pilot gitu pakai seragam keren banget? Gua iya, atau biasa aja. Oke, tapi kan beda. Ya dan itu kan juga bokap lu ya, pasti lu lebih you look
person you look up to lah gitu. Bener. Ya menurut gue sih aura pilot tuh kayak Wih, beda aja sih. 1000 aura. Lebih bahkan ya. 100.000 race cuy. Keren Nah banget. tapi kan kalau pilot stigmanya ya jarang pulang ya. Ya kan sering pergi gitu. Nah Iya, iya. kalau misalnya lu untuk bokap lu sendiri itu waktu lu SD, waktu lu tumbuh itu sering kayak gitu. Gimana kondisinya? Soalnya ini tergantung ke personal masing-masing ya gimana cara nanggepinnya. Gue sih secara personal gue nanggepinnya kayak oh iya bokap gue kan tanggung jawabnya pasti pergi-pergi nganterin orang gitu. Jadi bagi gue tuh itu adalah suatu hal yang fine. Dan juga notabene gue tuh seorang anak pertama ya di keluarga gue punya 2 adik. Nah itu juga menurut gue tuh buat kesempatan buat gue ngelatih diri gue sendiri. Biar bisa jadi pemimpin keluarga, ngerti gak sih? Kepala keluarga gitu. Ya. Jadi ya buat gue sih bokap gue pergi dan ada tugas tuh selama itu buat kepentingan keluarga atau kesenangan dia sih fine-fine aja sih bagi gue ya. Karena ya resiko jadi pilot ya kayak gitu, lu pasti bakal pulang lama, mungkin bisa seminggu atau enggak bahkan bokap gue sempet 2 bulan 3 bulan nggak pulang gitu loh. 3 bulan. 3 bulan nggak waktu pulang. Waktu lu SD. Kebetulan tahun lalu bokap gue nggak pulang, itu hampir 3 bulan, 4 bulan hampir 3 bulan gitu. Kayak gitu sih, itu resikonya ya sebagai anak pilot ya menurut gue gitu. Tapi lu fine? Gue sih fine aja, soalnya kan gue kan juga bakal kayak gitu nanti gitu loh. Kayak gue menormalisasikan hal itu dan untungnya nyokap gue dan adik-adik gue juga kayak oh ya nggak apa-apa selama ada dapat duitnya gitu bos. Nah untuk alasan selain keluarga nih bokap apa nih? Nah saya jujur gue jadi pilot tuh waktu awal di wawancara gue jadi pilot waktu sekolah pilot ya tes. Gue tuh nggak tahu. Wawancaranya? Ada. Waktu gue masuk sekolah pilot, gue tuh nggak tahu alasannya apa. Jujur, yang gue jawab waktu itu adalah gue suka jalan-jalan. Itu lu bullshit sebenernya? Saya bullshit sih. Angkasa Aviation tarik ijazahnya. Tapi lama-kelamaan gue kayak ngerasa gue tuh nggak bertahan di rumah gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi apa yang gue omongin kemarin tuh kayak bener juga nyata gue suka jalan-jalan ya. Gue kan soalnya gak betah di rumah gitu loh. Tapi alasan paling utamanya gue jadi pilot itu duit. Apa? Duit lah bos. Duit. Tapi ya gak selamanya duit sih. Tidak bisa dipungkiri dan memang duitnya kencang. Ya duitnya oke banget bagi gue ya. Dan menurut gue buat diri gue personal ya itu cukup banget sih buat gue hidup lah, buat gue beliin ini atau apalah buat adik gue, mungkin buat lo nanti kan. Alah yang tahu. So gue jadi pilot tuh gue kan dikasih kesempatan buat jadi pilot nih sama ya Tuhan lah, gue bilang ya gue pingin jadiin pilot nih sebagai pengabdian gue aja ke ke keluarga gue. Kalau bisa ke negara, kalau bisa ya balik ke Tuhan gue. Soalnya buat jadi pilot tuh sebenarnya sebuah pengabdian bos, sebuah pengabdian. Karena gini, lu ngira pilot tuh kerjanya cuma kayak ngendarai pesawat karena ada tombol autopilot. Padahal enggak, resiko jadi pilot tuh gede banget, tinggi banget, gede banget. Nah itu makanya kenapa income-nya tuh sebanding kayak gitu. Iya sih. Dan lu jadi pilot itu ada banyak tekanan, belum dari internal ya, eksternal pun juga ada gitu loh. Jadi bagi gue tuh jadi pilot tuh juga fun, karena menantang gitu loh buat gue. Ya notabene menantangnya kenapa? Karena ya lu harus berada di performa peak lu terus di setiap hidup lu. Iya sih, gitu. Nggak boleh lengah lah ya. Dan itu yang buat kayak gue pengen banget jadi pilot. Ya karena hidup gue tuh selalu dikekang buat jadi baik gitu. Gue nggak boleh malas-malesan, gue nggak boleh lea-lea lah, karena sekalinya lu malas-malasan atau apa bisa jadi lu ya itu bisa ngaruh ke penerbangan lu karena lu nya yang nggak siap gitu. Itu sih gue lebih motivasi gue tuh karena gue tuh
bisa jadi manusia yang lebih prepare lah kalau jadi pilot. Karena dari zaman gue SMA sampai pilot, gue jujur ada perubahan banget di hidup gue gitu, lebih disiplin gitu. Perubahan yang dua dulunya malas belajar, gue karena gue suka, gue jadi ya belajar, baca-baca tiap hari gitu loh. Dulu Tuh, karena lu emang ya lu penasaran lah ya. tertarik banget gue sama pilot gitu. Tadinya lu waktu SMA dalam hal akademis lu Akademis belajar ya. gak terlalu ini. Akademis gue itu bisa dibilang gue biasa banget, gue biasa aja gitu. Gue sempat pas 2 SMP, kalau inget gue ranking 1 sama 2. Ingat gak lu? Enggak ya? Lu pernah Pernah gue. ranking 1? Iya. Kelas berapa? 2 Kelas SMP, 2 8, kelas 8. oke. Tapi 8C. Konteks ya, Iya, 8C. konteks. Jadi waktu dulu kita SMP kelasnya tuh dibagi Iya. berdasarkan apa ya? Kayak performa akademis kayak strata gitu lah. ya, secara kayak- kasar kayak kasta lah ya. Iya, Kasarnya kasta sih. Kayak yang goblok sama yang goblok. Yang A, B, ya yang A performa akademisnya Iya. baik, B sedang, C ya Yang biasa aja atau bahkan bisa ke bawah ya, Iya. gitulah ya. Tapi di waktu SMP lu SMP ranking. gue sempet ranking. Puji Tuhan. Dan lucunya ya itu juga waktu zaman gue nyata ambis kelas 8. Gak tahu kenapa. Waktu Iya. kelas 9? Kelas 9 gue udah, karena gue udah mungkin gue udah dapet nih ranking, gue bodo amat, jadinya kayak ya udah sama gue lulus SMP terus masuk SMA dapet IPA tuh, gue kayak fine aja ranking gue berapa gitu loh. Gitu sih. Akademis gue secara overall di sekolah gue biasa aja, jujur banget. Tapi ya gue bisa ikutin, gue bisa belajar kalau gue mau, gue bisa pinter kalau mau. Itu kata-kata kelas 7 tuh sama, kalau lu ingat namanya Pak Beni. Pak Beni yang ngomong ke gue, lu tuh pinter kalau lu mau gitu. Dia bilang ke nyokap gue gitu. Dan karena itu gue dimarahin habis pulang anjing. Bangsat. Kenapa kamu gak belajar? Ya mana tahu. Wah, gue tahu. Oh, jadi waktu ambil rapot. Iya. Waktu ambil rapot ngobrol sama Pak Beni, mak lu. Ngobrol banyak. Terus ya itu, gongnya tuh pasti situ. Anjing ngomong gini lagi bangsa, gue pasti bakal diginiin pas rumah. Bener, Pak. Waktu kelas 7 berarti rankingnya gak terlalu ini. Ranking gue Gak peduli jatuhnya. Dulu sih gak peduli gue, ranking 10. Waktu itu waktu kelas 7, 10 dari 20 siswa ya kalau gak salah. Kayak 20 deh kelas 7 tuh. Ya di tengah-tengah lah. Nah, tapi berarti dari SMP, ya dari lu dari SD, SMP, SMA, ya terus tuh emang ya udah. Iya, kayak mantan lu emang ya udah jalan emang hidup udah aja gitu gue. Gue kayak yang penting nilai gue di atas KKM, gue gak peduli sih. Maksudnya lu udah fix pilot. Iya, waktu fix dari pilot. dulu. Nah, dan itu pun adalah hal yang paling gue sesalin sekarang. Nah, gak serius di sekolah. Karena nyata lu nilai-nilai lu di SMA, SMP, SMA deh, ternyata penting, Mbak, buat ke depannya gitu loh maksud gue. Ya gini, contohnya, maaf ya, kita ambil konteks, gue mau switch career gue nih, ceritanya. Nah, itu nilai SMP dan SMA tuh menurut gue pengaruh, karena kenapa? Karena ya itu juga nanti bakal dikasih lihat gitu loh. Soalnya kan gue kan pindah karir gitu loh. Ngerti gak sih lu? Oh iya ya. Meskipun ya tapi untuk pilot nih misalnya, ada standarnya nggak kalau akademis itu, atau lebih ke hal lain yang lebih penting? Dulu akademis ada standar. Jadi gue tuh harus, karena gue IPA dan dia mengambilnya tuh IPA. Dia tuh minta fisika gue tuh di atas 70, matematika gue di atas 70, Inggris gue di atas 70, dan untungnya gue dapet semua. Jadi ya untuk standar akademis sih nggak terlalu tinggi ya. Dan di pilot tuh, buat kalau mau tahu di pilot, itu sebenarnya tuh selama lu mau bisa, sama lu mau belajar, itu pasti lu bisa jadi pilot, gitu aja. Itu sih. Nah, tapi kalau misalnya, kan ada stigma juga ya, lu kalau untuk sekolah pilot mahal. Nah, iya. Nah, itu gimana tuh? Nah, makanya buat kalian nih contohnya mau sekolah pilot ya, atau mau
mencoba menjadi seorang penerbang. Alangkah baiknya itu disiapin dari kecil sebenarnya. Sebenarnya Itu dari jauh-jauh hari ya. harsh ya, agak menyakit ya kata-katanya. Soalnya kan lu jadi waktu kecil kan masih labil mau jadi apa Labil gak sih. sih? Gue aja lu aja tuh jatuh cepet karena Iya, orang-orang kayak mostly ya, at least gue ya. Gue dari SD kalau ditanya cita-cita nggak tahu, SMP heeh. nggak tahu, SMA juga nggak tahu sebenarnya. Iya, Tapi lu udah jelas gitu. iya, gue udah firm. Soalnya gue kan ikutin kata hati gue tuh waktu itu. Nah, Dari semenjak SD, SMP, SMA tuh gue selalu ikutin kata hati gue mau jadi pilot. Dan untungnya bokap gue ngedukung akan hal itu, nyokap gue juga terutama. Jadi ya udah siap gitu dari semenjak SMP itu udah ada, emang udah dipersiapkan udah lah ya. disiapin. Jadi ya gitu loh maksud gue buat Tapi jadi juga jatuhnya ya tidak bisa dipungkiri lu mempunyai privilege bapak lu seorang pilot, ya udah ngerti lah bokap lu nah gimana jalannya gitu. tuh Gimana? itu sih kalau menurut gue nggak bisa selalu apa namanya dibandingin dengan jalan bokap lu contohnya dengan jalan gue sendiri gitu. Gue nggak usah bandingin. Soalnya beda. Kenapa? Bokap gue itu adalah dia tuh lulusan beasiswa aja. Dia beasiswa Merpati. Apa tuh? Merpati Nusantara Airlines dulu. Itu swasta. Itu swasta. Jadi itu kayak Citylink-nya dulu lah gitu Merpati. Oke. Nah, dia tuh beasiswa sana. Jadi kalau gue bandingin apple to apple tuh nggak bisa apa ya? Nggak bisa sama gitu loh. Kenapa? Karena ya dari pendidikannya aja dia dibiayain sama negara. Dibiayain sama perusahaannya. Gue dibiayain sama apa? Keuangan pribadi gitu. Dan bokap gue itu dia buat dapetin beasiswa itu, gue inget banget dia cerita itu sampai hitungnya tuh sekarang tuh 1:100 orang yang keterima. Oh. Banyak banget. Wow. 1:100 dan Berarti dari 100 orang satu yang satu yang keterima. Itu rezeki banget sih. Bukan rezeki lagi, emang itu jalan Tuhan sih bagi gue. Oke. Jadi ya buat bandingin gue waktu gue sekolah pilot ya course-nya sama, maksudnya kayak jalan buat dapetin license-nya sama. Tapi kayak buat jalan hidupnya tuh beda banget sih bagi gue. Gue tuh ngerasa gitu. Beda mentalitas, beda itu. Tapi ya pastinya gue selalu jadiin bokap gue sebagai mentor, sebagai pedoman hidup, mau gimana pun juga gitu loh. Jadi kalau mau dibilang sama ya bolehlah dibilang sama bagi gue. Jadi tapi lu setuju bahwa kalau misalnya lu punya orang tua nih, Iya. yang emang ya pilot, akan lebih mudah untuk lu prosesnya gitu. Ngerti gimana? Oh iya. Berarti ini tanda kutip lu bahasa halusnya orang dalam. Enggak. Oh enggak. Maksudnya kayak ya kan udah ngerti gitu bapak lu gitu. Tentang dunia Gue tuh jujur ya, sekolah pilot gitu. gue baru ngobrol sama bokap gue tentang penerbangan. Itu waktu SMA kelas 3. Gue baru mau masuk. Baru ngobrol. Iya, baru ngobrol. Gua Ngobrol tuh gimana maksudnya? kayak Secara jelas ya, gitu. secara Karena sebenarnya- sebelum-sebelumnya sebetulnya lebih ke tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Oh ya udah emang iya, kayak apa ya? Emang udah ada bayangan lalu arahnya ke sekolah sini, pilot, iya, tapi betul. belum secara jelas ya. Jelas, Jadi betul. Oke, terus Nah. gimana? Jadi ya gue waktu SMP itu, gue tuh selalu apa namanya mencari tahu sendiri lah, gitu. Gue tuh ya untungnya ada bokap gue, jadi kayak bokap gue ya sebagai kayak oh iya ini bener, oh ini salah. Nanti nggak sih lu kayak gue lagi ngejelasin suatu materi nih ke bokap gue kayak tinggal ngejudge doang gitu, ngobrolin. Jadi ya dididik semenjak atau kayak bokap lu seorang pilot nih terus lu dikasih tahu terus ini sih enggak selalu sih gitu. Soalnya bokap gue tuh dia tipikal yang kayak lu mau jadi apa terserah gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu menggembur lu buat jadi penerbang. Jadi pilot tuh enggak. Jadi dia kayak lu mau ngapain di hidup lu mau jadi apa ya udah kejar sendiri gitu. Gue yang ngedukung lu dengan ngebiayain lu gitu. Oh jadi lu Itu sih. kalau lu pribadi bokap lu ya emang nggak ada,
Maksa lu kan? Enggak, Berarti ya. untungnya nggak dimaksa sih ya. Chill ya. Chill Chill guy. Chill guy banget, gak bohong gak? Bokap gue tuh chill guy banget. Iya sih. Kayak lu ngapain? Udah gagal ya udahlah. Mau gimana lagi? Oh, menarik sih. Menarik kan Nah, bokap gue tuh. karena kan gue juga em, jarang lihat bokap lu ya. Iya, Nah, gue pengen nanya nih. lagi di rumah mau ketemu. Ya, ayo dah bawa kamera. Enggak, jadi gue, lu bisa ceritain nggak apa ya? Kan yang gue pernah denger ya, mungkin gue juga kasih konteks ke pendengar, si bokap lu itu kan waktu COVID apa yang cerita lu Oh ngantar Wuhan itu apalah. Iya. Itu kan jadi kayak gue ngeliat sebagai orang berpengaruh nih gitu, orang penting, orang besar gitu ya. Iya. Ada lagi nggak? Maksudnya mungkin lu bisa ceritain yang itu, tapi kalau misalnya ada yang lebih wow lagi, Oh, kira-kira ada nggak sih yang menurut lu di mata lu kayak, wih, lu jadi lebih apa ya, menjadikan dia sebagai role model kan? model. Gitu. Iya. Gimana? Coba ada cerita nggak? Ini gue ceritain tentang bokap gue waktu zaman dia baru lulus sekolah pilot. Oke. Dia eh, jadi salah satu lulusan terbaik di sana. Oke. Dan tapi dia tuh di delay gitu loh. Trainingnya di Merpati. Gue diceritain. Dia di delay sekitar 8 bulan atau setahun gitu sama maskapai. Karena ada yang duluan, ada yang udah mulai training duluan. Ini training dalam artian ini sekolah pesawat gede lah. Karena waktu sekolah pilot kan lu sekolahnya kan pesawat kecil lah, kayak pesawat gue, pesawat capung. Nah ini buat ke pesawat gede, pesawat komersial. Merpati. Nah, dia di delay di situ. Temennya yang satu batch, satu angkatan tuh udah duluan gitu. Nah, selama 8 bulan itu bokap gue tuh nggak pernah ngeluh. Dia cuma belajar aja, belajar. Dia belajar lah intinya. Emang orangnya tuh giat banget belajar. Gue heran juga kenapa bisa kayak gitu ya. Giat belajar. Nah, datanglah waktu dia training tuh. Setelah itu. Biasanya pilot baru itu makan waktu training sekitar 6 bulan sampai setahun buat dapetin lisensi pesawat itu. Ngerti nggak? Nah, bokap gue tebak berapa lama dia? 3. Enggak. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi lu kalau mau tahu itu pesawat satu bukunya tuh bisa segini, segede ini, dan sistem pesawat tuh rumit lah bisa gue bilang, emang ribet. Dan dia bisa nyelesain itu dalam waktu 2 bulan dengan ya itu maksud gue dari temennya yang duluan malah jadi bareng gitu loh. Oh iya. Iya. Oh. Itu pertama tuh gue salut banget tuh. Itu kenapa gue pengen belajar kayak dia. Walaupun susah sih, jujur belajar tuh kalau misalkan emang gak ada niatan dari diri sendiri, kadang kan motivasi muncul. Terus abis motivasi itu hilang, ya udah nggak ada niat buat belajar lagi. Bokap gue tuh lebih ke konsisten orangnya, dia belajar terus. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Lifelong learner lah ya. Iya. Sebenarnya yang bener emang gitu kan. Dan pilot ya. Pilot tuh bagaikan HP lah, lu harus update terus. Update terus ya. Iya, gitu. Yang kedua ini cerita tentang keluarga bokap gue. Dimana dulu gue punya oma dari Malang. Yang di Malang itu pernah ketipu bisnis tour and travel. Nah, di situ oma gue tuh sampai mau tidur pun numpang di rumah temennya. Yang penting bisa tidur lah gitu. Nah, oma gue sampai cari kerja di Jepang waktu itu, Jepang. Nah, sama bokap gue dipanggil. Bokap gue bela-belain gaji semuanya tuh dibeliin rumah di Malang. Rumah yang sekarang sampai gue, yang selalu gue tuju ke Malang tuh, itu rumah penghasilan bokap gue. Itu sampai berantem tuh satu keluarga, bokap gue, nyokap gue, bokap gue, oma gue, eyang ti ya, gue panggilnya. Terus almarhum eyang kung gue tuh juga sampai berantem karena
Ya itu, bayangin aja lu masih jam kecil, baru satu tapi udah berani beli rumah gitu. Itu kayak gambling banget gak sih bagi gue. Dan bagi gue itu family man banget sih. Dan itu yang kenapa gue tuh pengen jadi orang yang family man gitu loh sekarang. Itu sih pedoman pedoman hidup gue ya, bokap gue. Emang menginspirasi banget sih cerita-ceritanya menurut gue sampai sekarang. Itu Family man ya. dia family man. Ya, mau Menarik dibilang sih. iya menarik lah, sedih lah ya. Kok jadi Kok sedih sih? sedih sih? Nggak sedih ya. Enggak kayak Tahara lah ya kita. Emang inspiratif lah. Inspiratif, iya. Setuju gue. Siapa tahu ada yang mendengarkan jadi langsung wah, Oh, iya. dia pengen jadi makanya. pilot. Tapi Respect. udah keburu telat udah SMA. Kan lu Apa? bilang harus dari jauh-jauh hari. Ya. Siapa tahu kan ada uang kaget. Gak ada yang tahu. Menang lotre gitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya dari SMA, Apa? ya gue misalnya ada orang nih, Hmm. mungkin yang nonton anak SMA, Iya. pengen tiba-tiba kepengen jadi pilot. Iya. Sebelumnya nggak ada persiapan. Yang gue sayangkan adalah sekarang itu nggak ada beasiswa sih sekolah pilot. Oh iya. Dulu tuh banyak beasiswa. Sekarang tuh nggak ada. Bahkan gue nyari beasiswa itu gue sampai capek gue nggak dapat. Itu ada pun lo di luar negeri gitu loh. Dan kalau misalkannya lo mau balik lagi, lo otomatis harus ya kita bilangnya tuh convert license luar negeri ke license Indo terus bayar lagi. Nah, makanya jadi pilot walaupun bayarannya mahal, tapi buat jadi pilot itu gimana ya? Ada gue dengar dari influencer pilot juga, bukan yang itu ya, yang Zero. bukan. Gak boleh gitu pak. Kalau ditonton bahaya pak. Ya enggak mungkin deh. Iya. Kalau ditonton kayak dia gabut banget. Iya gabut banget. Siapa tahu. Gak mungkin. Nah ya udah, oke. Gak apa-apa. Sebut namanya. Kasian lu nya. Kasian gue nya juga sih. Kalau gue ketemu kan gue yang kena juga. Oh lu mau ngomongin Enggak. jelek? Enggak, ini bagus. Jadi Oh ya udah. Jadi influencer di Indonesia pilot dia bilang buat jadi pilot itu mahal gitu. Bayarnya mahal, tapi buat jadi pilot itu mahal. Dan itu emang gue setuju banget. Karena mau gimana pun, lo pasti harus keluarin duit gitu loh buat jadi pilot ya. Jadi ya dengan maksud gue gajinya yang menurut kalian tuh emang wow. Dan emang cukup wow sih buat sekarang ya. Tapi lu buat jadi pilot tuh mahal. Harus gue akuin. Sepadan lah ya. Iya, jadi kayak 50-50 lah sama aja. Mirip itu dong. Mirip dokter lah jatuhnya. Iya, gitu. Jadi uangnya yang lu keluarkan besar, waktu yang lu taruh di situ juga besar banget. Jadi kayak investasi gitu. Iya, jadi investasi. Investasi tinggal nunggu kapan aja baliknya duitnya. Ya sama benar sama kayak dokter, dan dokter juga mengabdi loh ya. Dia ya mengabdi gitu juga mahal lah dokter tuh, harus gue akuin juga. Tapi ya emang mahalan pilot sih harus gue akuin juga. Oh iya? Iya sih, kayak gitu. Nah kalau misalnya nih gue tanya, nah lu udah lulus ya? Sejauh ini dari pengalaman lu suka dukanya dah. Suka jadi dukanya pilot sejauh ini, atau setidaknya sekolah pilot lah, suka dukanya. Iya. Serunya gimana, gak enaknya gimana, atau mungkin yang kayak orang-orang tuh salah paham gitu. Salah mengkiprahnya. Ya salah mengerti, miskonsepsi lah gitu tentang sekolah penerbangan atau dunia penerbangan. Atau tentang pilot in general. Oke. Untuk suka dan dukanya sekolah pilot ya. Buat sukanya ya, gue akhirnya bisa di pilot gitu loh. Gue bisa belajar hal yang gue mau. Ya gak sih? Waktu SMA gue kayak, gue belajar fisika, gue males. Tapi pas di pilot, ini pelajaran gue suka gitu. Jadi kayak ada semangat terus buat belajar. Setelah itu ya, gue di sekolah pilot tuh, ya teman-teman gue tuh juga orang jauh lah. Gitu bilang, ada teman gue yang dari Makassar, dari Timur, Papua juga ada, Manokwari. Jadi kayak buat bersatu gitu, kayak brainstorming gitu.
asik sih. Gue kayak lebih enjoy gitu, kayak teman gue akhirnya nggak di Bekasi Jakarta aja, gue bisa temenan sama orang yang dari luar daerah Jawa gitu loh. Dan yang pasti ya terbangnya sih, gue enjoy banget terbang tuh. Bagi gue tuh terbang tuh kayak bener kayak apa, stress relief lah ya bagi gue, karena emang feelnya tuh beda banget. Pas buat gue tuh, feel gue ketika terbang tuh kayak gue nggak ada pikiran sama sekali, yang gue fokusin tuh buat terbangin pesawat itu doang gitu. Dan ya yang terakhir sih menurut gue sukanya sih ya gue strata sosialnya ya gitulah ya, kayak Senioritas kasarnya. enggak, Apa? cuma ini gue suka dan nggak suka. Maksudnya kayak lu kayak dibilang nih, lu kuliah apa? Oh enggak, gue pilot. Oh lu pilot, keren banget kayak anjing. Oh, Kayak maksudnya keren persepsi orang Mm-mm. dan terhadap pilot lah. pilot. Itu kayak Itu bagusnya kayak gitu itu sih. keren ya, kayak oh gitu. Tapi emang iya sih, entah kenapa kalau kita misalnya lu nih, gue kasih tau, nah ini temen gue pilot loh, jadi kayak entah kenapa ya ada rasa kayak apa ya, emang kayak terasa Bangga gitu. high status lah, lebih high status lah iya. gitu. Iya nggak sih? Iya, gue sih merasakan ya, kayak kalau misalnya ngomongin lu gitu, ini dia pilot loh, kayak merasa ya apa ya, kayak keren nih dia gitu. Padahal jujur gue udah biasa aja. Iya gitu. Biasa aja sih. Tapi ya dulu gue juga nganggap tuh pilot tuh keren. Tapi selama gue semenjak gue ngejalanin jadi ya kita bilang student pilot lah, siswa pilot, itu kayak oh biasa aja. Ya hidupnya gitu ya. Apa yang lu udah dapet ya udah lu bosen pada akhirnya. Iya. Gitu sih. Sebenarnya menurut lo kayak nothing special atau Spesial banget sih. Spesial. Tapi kayak ya udah. yang kayak ya udah karena gue udah dapet gitu loh. Ngerti gak sih lu? Iya. Iya sih, karena ya mungkin ya lu udah merasakan, orang lain kan enggak. Ya, Setuju. ya namanya juga orang awam kan pasti ya udah, mereka nggak tahu gitu, nggak banyak orang kan, tahu gitu loh. Dulu kan pilot kan kayak agung banget lah ya, diagung-agungkan gitu. Ya itu gitu maksud gue juga, kita akhirnya kayak kebawa dengan mindset itu kalau pilot tuh keren banget. Dan ya sampai sekarang sih masih. Kalau di luar sih, kalau sepengetahuan gue ya pilot tuh dihargain, tapi kayak jadi pada biasa aja, kayak gue pilot, oh lu pilot, oke, udah. Gimana di luar? Di luar lah. Di negaranya ya negara adidaya lah kita bilang. Iya sih, bener ya. Kalau misalnya kayaknya kalau orang Amerika gitu misalnya, kayaknya nggak ada budaya kayak oh pilot keren, diagung-agungkan. Dulu iya pak, dulu tuh iya. Pastinya. Dulu, iya. Lu tahu nggak film yang Now You Catch Me? Nah, Catch Me If You Can. Gue tahu tuh si Leonardo DiCaprio. Seru banget itu. Nah lu tuh bisa lihat tuh di situ, anjing tuh diagung-agungkan banget. Oh itu waktu dulu ya? Iya sih. Kerasa sih vibes-nya. Iya. Beda, nah ya. Itu bener kayak gitulah. Dulu tuh kayak gitu. Namun sekarang di negara situ, mereka tuh banyak banget bandara, dan bahkan lu tahu nggak? Mereka tuh masing-masing bisa beli pesawat sendiri gitu. Mereka tuh yang orang-orang yang di atas lah, apa namanya, biaya kelas atas lah, menengah ke atas tuh ada yang punya pesawat, dan mereka bisa bebas terbangin pesawat karena saking banyaknya bandara gitu. Contohnya lu dari Los Angeles ke Phoenix lah, lu nggak usah naik pesawat aja, bisa pak. Jet pribadi ya? Apa pesawat capung kayak pesawat gue yang pesawat capung? Iya gitu, bukan yang jet pribadi. Kan jet pribadi yang di dalam, mungkin di dalam benak kalian tuh kayak pesawat jet yang mahal banget. Enggak, ini kayak pesawat latih lah. Bisa lu beli, terus lu bawa jalan-jalan tuh bisa. Sama lu ada license-nya. Itu kenapa sekarang tuh di sana ya, lu pilot keren. Di sana tuh pilot keren ketika lu bisa nerbangin pesawat yang gede banget. Kayak contohnya nih, kalau tahu Boeing 777, pesawat gede, lu bisa search Google, atau enggak kayak Airbus 330 lah, wide body airline lah kita bilangnya. Gitu. Itu yang masih dianggap spesial di sana. Sepengetahuan gue tuh kayak begitu. Kalau di sini ya, lu bisa bawa capung aja, kayaknya keren ya. Gak bohong, keren banget gue. Tapi
gue ngebayangin naik pesawat capung kayaknya bakal beda feel-nya sama pesawat komersial kan. Oh Iya kan? iya. Ya karena kalau pesawat komersial jendelanya kecil. Heeh. Ya udah. Tapi kalau pesawat capung yang gue liat di story lu nih, Heeh. view-nya kan enak ya, luas Bisa ya. lihat semuanya. Sama Iya, lu itu. bisa lihat pilotnya. Gue penasaran itu Nah. gimana ya. Gue juga kayaknya kalau ini Jujur seru sih itu sih. pertama kan gue sebelum terbang tuh gue harus namanya backseat, gue tuh harus Ngeliatin ya. ya ngeliatin cara terbangnya gimana dan lain-lain. Itu emang asik banget. Hmm. Dan itu juga bikin panik. Lu tahu Oke. kan kalau pesawat capung kan pesawat kecil. Sekalinya ada kayak turbulence atau apa itu langsung ngaruh gitu. Kayak lu bisa naik turun gini. Ya bikin lu panik lah gitu. Tapi selama lu bisa hang on of it, kayak lu bisa kebiasa, ya udah itu suatu hal yang menyenangkan banget, Pak. Bahkan lebih menyenangkan dibanding pesawat gede. Iya, fun banget. Karena pesawat kecil tuh cuman lu dan instruktur lu doang gitu. Dan lu bisa eksperimen mau manuver apa, kayak lu belok 45 derajat lah. Ini juga salah satu exercise sih, belok 45 derajat kayak gitu, namanya steep turn. Belok tuh maksudnya gini Kayak belok apa? gini. Oh gini. 45 derajat. 45. Itu exercise. Itu yang emang harus dilatih buat jadi pilot kayak gitu. Tapi nggak belajar sampai akrobatik. Itu Oh enggak, beda. Itu beda, Pak. Tapi gue pengen sih asik kan. Asik lah. Nah kalau misalnya itu beda license pastinya kan. Oh ya beda. Nah itu kalau pengen latihan kayak gitu di mana? Nah, makanya kalian kalau mau latihan jadi pilot tempur lah ya kita bilang. Itu tempur ya jatuhnya ya. akrobatik. Ya kalian masuk ke Akademi Angkatan Udara. Oh AU. AU. Itu sudah jadi itu big dream gue banget sih, itu impian gue banget. Tapi ya gue udah jalanin jalan gue, kita bilang nasi udah bubur lah. Sayang sih kalau gue jadi AU. Bahkan walaupun gue masih eligible ya usia gue, kan sampai 22. Tapi ya maksud gue kayak, mending gue jadi pilot komersial aja. Maksudnya ada waktu buat keluarga gue lah gitulah nanti. Kalau AU lebih jarang lagi. AU kan lu kan jatuhnya asrama. Asrama dan lu sekolah di AU tuh kalau nggak salah tuh 4 tahun pendidikan buat dapetin sarjana terapan. 2 tahunnya kalau misalkannya lu dapet ke divisi penerbangan. Itu jadi total 6 tahun. Dan itu pun lu juga mengabdi juga kan. Lu habis lulus nih, lu langsung ditempatin nih, bisa jadi lu ditempatin di Pontianak lah buat terbangin F-16, mungkin di Halim terbangin Hercules ya. Itu bisa jauh dari keluarga, bisa enggak gitu. Ya itu sih jadi resiko jadi abdi negara lah ya. Walaupun jelek stigmanya abdi negara, tapi bagi gue abdi negara tuh keren banget sih, setuju. Valid was itu. Nah, tapi ya real. Untuk ya udah untuk sekarang lu ini ya udah lu udah ya gue tetap di jalan lu yang sudah lu jalani. Ya kita kan nggak tahu ya jalannya gimana, tiba-tiba gue ada kayak, gue pengen nih tes ini, ya nggak tahu. Tapi ya gue udah tetapin jalan gue di sini gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk sekarang vision lu nih, kan lu udah license yang pesawat kecil. Iya. Nah lu untuk dream lu nih paling lu menjadi pilot itu lu paling pengen kayak gimana sih? Maksudnya bayangan lu misalnya gue bisa magic nih. Oh ya. Lu bisa ya udah gue bikin kayak gimana yang vision lu sebagai pilot yang paling sukses tuh kayak gimana sih? Gue sih pengen buktiin kalau pilot Indonesia tuh sama levelnya sama pilot di Amerika atau Europe sih, atau di Middle East lah. Karena kebanyakan di Astang ya, di ASEAN tuh kita tuh dirasisin kadang sama maskapai luar, karena ya kita kulit inilah, mata kita itulah, kita nggak sepinter mereka lah, padahal nggak boy, sama kita tuh. Nah di situ yang kayak memotivasi gue tuh buat gue pengen nunjukin lah ke mereka. Bokap gue sekarang kerja di Arab. Dia waktu
apa tes atau itu emang ada apa ya kita bilangnya kayak ada perlakuan khusus lah gitu. Oke. Mm-mm. Ada tes untuk Tes buat masuk pilot. di sana Masuk ke di maskapai. oh, Dulu di kan maskapai Arab, bokap gue maskapai kan di Arab. sini kan, Batik ya. di Batik. Ya itu Gak sensor. usah emang Oh nggak usah. Nggak penting banget di sensor. ya Emang kita kata-katain si Batik. enggak sih, Batik keren banget. Ya Malah. bagus kan. Nah si di Arab beda berarti maskapai sana. Maskapai Apa? Arab namanya dia tuh di bawah Saudi Airlines namanya Flydeel. Flydeel. Ya kita bilangnya Citylink-nya Saudi aja lah gitu. Oke. Nah di situ emang bokap gue cerita emang berat banget di sana gitu. Dan emang lu harus ngebuktiin kalau lu tuh pilot yang berkualitas lah buat terbang di Timur Tengah. Gitu. Bahkan di Timur Tengah pun ya secara objektif untuk sekarang ya mas ya kita mesti bawa mereka lah ya. Gimana? Mau dibilang gitu sih gue nggak bisa sih bilang gitu. Nggak bisa. Karena ya dunia aviasi tuh tiap tahun tuh berkembang gitu loh. Masing-masing negara tuh berkembang. Bisa dilihatnya mungkin dari pilotnya gimana gitu. Atau dari track recordnya negara itu berapa kali ngalamin insiden atau accident di pesawat itu. Di dunia aviasi ya. Tapi untuk kayak nyamaratain di atas atau bawahnya sih gue kurang tahu ya. Tapi kalau sepengetahuan gue di Arab itu emang lagi jor-joran banget buat dunia aviasi. Karena dia tuh mau nyaingin atau mau jadi epicentrumnya dunia. Sentralnya dunia lah. Arab. Di Arab. Di Riyadh lebih tepatnya. Apa yang sama itu yang bikin itu bukan yang kota lain? Apa yang iya. garis? Yang panjang banget kan. Iya di situ. Itu di Arab ya? Itu di Arab. Arab tuh lagi ngebuka banget buat apa namanya? Kayak contoh jangan pilot lah. Kayak profesi lain. Pajak, dokter gitu, mereka tuh nerima banget orang Indo. Nerima banget mereka. Tapi lu suka nontonnya si Judge? Asik sih. Sayangnya udah nikah, Pak. Lah, dia udah nikah? Udah. Gue gak ngikutin. Mana si Judge sudah nikah? Gue kan, apa ya, nama itunya anjing gue lupa fanbase-nya. Judgers anjing, goblok. Apa ya? Ya itulah. Desi Mania. Tapi asik tahu nih si Judge anjing. Banyak sih, maksudnya si ini aja Albert kemarin sempet cerita nih si Judge. Oh iya. Iya, tapi kalau misalnya nih si Judge nggak dapet, kembarannya kan banyak. Siapa anjing? Ya yang fenomena kembarannya si Judge banyak di TikTok, di internet. Kan ada. Lah, lu nggak tahu. Anjing gue nggak tahu. Misalnya nih, gue pernah nge-scroll di TikTok. Tiba-tiba, anjir ini kok mirip si Judge, tapi ngomongnya bahasa lain. Ternyata ini rame tapi kan. Ada teman kita SD yang mirip banget nih si Judge. Coba tebak. Ini mungkin kalian nggak tahu. Gak penting ya. Jangan nyebut nama dong. Iya, nanti deh. Jangan nyebut merek aja. Iya. Mirip banget gak bohong gue tapi. Gitu dulu ya. Dulu. Sekarang kayaknya lebih mirip dah. Atau jangan dia ya si Judge. Iya, tapi emang ini banyak yang entah kenapa banyak yang mirip sama si Judge. Iya sih. Dikatain itu template, Cok. Oh iya. Iya. Apa mau kayak pasangan ya? Ya banyak yang bilang kayak gitu. Iya sih. Maaf ya kan si Judge kalau nonton. Gak bakal nonton. Sel, kita tuh gak boleh menutup kemungkinan, Sel. Ya udah amin dia nonton. Kalau misalnya nonton lu pengen ngomong apa? Kan si Judge big fans. Semoga hancur terus. Tapi lu kalau ngomongin teori konspirasi lu paling suka ada nggak teori konspirasi yang masih sampai sekarang gue itu ya bumi datar anjing masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya anjing masalahnya. Enggak, bukan itu yang menurut lu kayak apa? Ya kayaknya bener deh ini. Oh, yang lu percaya. Iya. Ada nggak? Ada sih. Illuminati sih gue percaya. Oke. Gue percaya sih jujur ya. Tereng teng. Ini lagu ikonik banget anjing waktu dulu tuh. Duh. Yang anak-anak zaman sekarang ngerti gak ya? Sih. Kayak rage kebanyakan gitu. Bentrot anjing. Kebanyakan tuh yang kucing itu UIA itu. Cik bangsa. Apa sih itu? Malu gue ngomong gitu tadi. UIA. Itu yang kucing Akmal yang muter-muter. Waduh, gue juga gak ngikutin lagi. Oh iya, lu kan gak main TikTok ya?
Anjing lupa Lu yang gua. brain rot. Iya gue bentrot anjing nih. Adik gue Pak, masalah Pak. Oh iya, ada lu sih Adik gue parah. influence. Adik gue parah anjing, nyanyinya Sigma boy ya. Waduh, apa itu? Udah lu gak tahu dah. Ada lu masih Gen sih jatuhnya. Gen yang satunya Gen Z, yang pertama, yang kedua Gen Alpha. Tahun berapa sih 2009 ya? Gen Z itu sampai 2009. Pas banget tuh adik gue tuh. Oh, ada lo yang tahun terakhir. paling kecil. Yang, Jadi dia yang paling ada... kecil tuh 2011 Gen Alpha. Oh, 2011. Iya. Oh, by the way dia punya Adik. 3 bersaudara. Dia paling tua, satu, dua sama tiganya cewek. Iya. 2009 sama 2011. 2011. Oh, 2009 enggak masuknya Gen Z. Gen Z. 2009 tuh maksudnya Gen Z kalau nggak salah ya. Koreksi Ya dah udah. kalau ada dah. Tapi katanya tahun ini Gen Beta udah lahir nih pertama. Iya. Katanya ya nggak sih? Iya sih. 2005 kan? Gue lupa per generasi tuh berapa tahun. 2009 sampai 2024 Berapa berarti tahun gue lupa. 2010 sampai 2020. 25. 15 tahun ya? Iya 15 tahun. Iya, 15 tahun. Ya remaja lah. Iya. Iya bener. Gen Beta. Gue gak tahu Kasian tuh. gak sih? Gue sih kasihan ya. Masih kan kalau Gen Alpha masih keren, Alpha bro. Alpha. Tapi kalau Beta kayak beta male gitu. Mel anjing. Nanti dikatain banget. Kita Z. Dan Z masih keren anjing. Zulu Mel. Hah? Z. Zoomer. Emang Zoomer? Enggak anjing. Enggak anjing. Tapi masih keren gitu Z, Ya, X, Y, keren Z, sih. Alpha, Beta kayak nanti C apa? Charlie. Iya. Jelek banget anjing Gen Charlie. Yang namain baby boomer tuh siapa sih? Baby boomer. Kalau baby boomer ada Konteksnya. historinya. Oh. Kan waktu perang dunia Iya. selesai. Heeh. Baby boom literally nge-boom banyak banget. Oh, Tiba-tiba banyak anjir. ada bayi-bayi muncul Iya, karena gue ngerti. ya kan abis berperang mereka ya balik ke keluarga Gitu mereka. lah. Iya, setuju. Mereka boom gitu. Ya literally and metaphorically. Abis ngebum di baby boomer. medan perang, ngebumnya di medan perang yang satunya. Aduh. Ada aja. Oke, balik lagi ke konteksnya. Jelek, podcast jelek. Podcast jelek. Gak apa-apa kita jelek-jelekin aja. Lu ada ini nggak kayak tadi yang gue tanya miskonsepsi pilot? Apa tadi udah jawab belum kan? Iya, miskonsepsi pilot. Ini sebenarnya sih berkaitan, ini sebenarnya agak sensitif sih karena berkaitan dengan karir yang satunya lagi. Hah? Ya berkaitan dengan pramugari. Iya. Ini salah satu miskonsepsi loh buat kalian karena ini supaya Nih, klarifikasi bener ini gue klarifikasi nih. Soalnya gue nama gue juga jelek karena ini. Sumpah. Oh iya. Iya. Lu sempet ada Maksudnya experience orang ini ngelihat apa? Gini deh. Menganggap lu ini. Iya, oke, iya benar. Apa? Karena pilot, gue contohnya nih, lu apa? Gue pilot, pramugari lu ya, lu pramugari. Iya sih, iya. Anjing, pasti ya kalau ke sepantaran kita atau ya yang remaja-remaja atau muda-muda lah, pasti kayak lu ngomong berat, jatuhnya ke pramugari. Iya, tapi nggak selamanya gitu. Karena, tapi sementara gitu. Kau tahu aja sih ya. Enggak. Kan gak selamanya. Enggak selamanya. Enggak. Sumpah enggak. Gue lagi bener-bener on my single era banget nih. Tapi gimana ya? Lu mungkin nih kalau gue kan ya sering dengar cerita lu ya. Nah. Iya. Tapi mungkin kalau dari sisi lu enggak begitu. Tapi kalau yang lain, kenyataannya gitu nggak sih? Gue ngerti gimana? Banyak orang yang ngomong kayak gitu ya, kayak kasih stigma pilot sama pramugari tuh gini. Nyala kan? Oke. Gini. Tapi buat yang kalian tahu tuh sebenarnya tuh nggak semuanya tuh nggak kayak gitu sih. Walaupun ada, memang betul ada. Pasti berarti, ada. Ya. Tapi nggak semuanya lo harus meratakan kalau pasti kayak gini gitu. Emang gue kenal sama pramugari yang emang brengsek. Maaf ya. Tapi ya gue tahu mereka tuh brengsek karena mereka baru mencoba satu hal gitu loh. Karena masih dalam zaman pubernya lah gue bilang lah. Zaman baru tahu nih kayak awal-awal pasti kayak gitu. Awal-awal pada muslim begitu. Kayak mereka tuh nggak tahu resikonya apa dan mereka kayak ya udah bodo amat nih hidup gua bebas ya udah. Padahal ya gitu, masuklah kalian ke stigma yang tadi itu jelek itu. Padahal di dunia penerbangan, jangan di dunia penerbangan deh.
di dunia industri lain aja gitu. Ada kan yang kayak gitu? Selingkuh dan lain-lain. Pasti ada, Pak. Dunia aktor deh. Coba kenapa banyak banget aktris Korea atau apa gitu yang nggak tahan lama lah. Walaupun dan nikah Cerai. pasti cerai gitu. Kan berarti sama aja dong. Gue nggak beda, apa karir gue nggak beda jauh dong. Maksudnya profesi gue nggak beda jauh sama yang industri lain. Tapi kita yang lebih ketara. Karena jujur banyak banget orang nih ngejadiin pramugari itu objek. Itu yang bahaya. Karena lu ngerti lah objek maksudnya apa lah ya. Ngerti lah ya. Sekali pakai buang gitu ya. Nah Kasarnya. itu kasarnya tuh gitu. Itu yang ngebuat kayak jadi jelek stigmanya gitu loh. Yeah. Pilot dan pramugari. Pilot yang dilayani sama pramugari, dilayani dalam artian ya sesuai SOP, sesuai prosedur. Nggak yang jauh-jauh gitu. Ya itu maksudnya miskonsepsinya, nggak semuanya tuh kayak gitu. Karena kalau kalian pikir ya nanti di industri kalian tuh juga pasti bakal kayak gitu juga. Adalah kasus kayak di pilot gitu. Pasti ada, gue yakin. Ya lu ingat gak sih yang kasus di maskapai Citylink yang di Discord? Shit man, lu anjing. Iya kan gue bukan. Ya, bukan pengamat. Pokoknya ada yang ya pasti kalian tahu lah. Jadi namanya tuh si siapa ya? Dia artis punya anak lucu, namanya gue lupa siapa. Nah si suaminya ini pilot Citylink, dia tuh jadi selingkuh sama pramugari lewat Discord. Anjing, makanya gue juga kaget anjing, dan bener-bener ditunjukin sama isinya chatan di Discordnya. Discordnya ditunjukin. Pak parah pak isinya anjing. Gue aja yang lihat kayak najis banget. Sampai foto. Bukan foto tapi kayak kata-katanya. Fotonya sih ada tapi nggak terlalu foto-foto yang vulgar sih. Sexting jatuhnya. Ya gitulah. Lucu ya, gitu. Sexting lewat Discord. Tapi jelek sih makanya. Iya anjing sexting tapi jelek. Iya emang jelek anjing, harus gue akuin. Menurut lo mending sama orang gini. Mending gini. Mending lebih oke, ya dua-duanya nggak oke. Lebih oke orang selingkuh lewat Discord atau lewat chat Gojek. Ya Shopee sih gue sih. Shopee aja lah. Bisa sih di Shopee sih. Gue sih sekarang lebih ke New Jeans sama Back to Era Ice One sih. Jadi kayak gue Les Serafim dan lain gue nggak nonton lagi. Bahkan Twice yang baru gue yang cuman gue inget tuh yang What Is Love doang, yang bahaya. Itu pun udah lama banget itu udah. Iya sih, gue juga Twice juga. Gue udah lama. Wah, udah nggak ngikutin lagi. Udah ngikutin gue. Ya udahlah. Kita udah ini mulai tua lah. Iya ya. Lu tau itu kita Twice tuh SMP loh. Iya aja. Kelas 9. Gue hebat. Twice dulu like Cok. Yang gue gimana aja? Like. Atau enggak ya? What is love? What is love? Iya. Emang gitu gak sih? Gitu kan? Gini anjing. What is love? Ini apa anjing gue? Gak ada kakinya anjing. Tapi dulu jujur ya. Apa? Tapi dulu apa ya? Gue ya sebagai waktu SMP, gue nggak mau mengidentifikasi diri gue sebagai K-popers. Sampai sekarang pun juga gue nggak mau. Karena kayak apa ya? Karena gue nggak segitu gilanya, tertariknya segitunya. Karena gue cuma suka beberapa grup aja. Iya. Tapi ironisnya kayak jatuhnya gue jadi apa ya, tahu beberapa cukup banyak grup K-pop gitu loh. Setuju. Tapi gue nggak suka, tapi tahu doang. Iya. So kalau yang ya gue juga nggak bisa bilang K-popers sih. Soalnya kan kita beliau kan cuma tahu. Oh iya Twice, lo tau gak Twice? Ya tahu. Tapi kan nggak kayak sefanatik itu sampai beli light cam-nya, light stick-nya, sampai photocard gue juga nggak sama sekali nggak sampai pernah. Gitu. Jadi ya kita cuma fans karbitan. Ya iya sih. Karbitan lah kita lah. Tapi ya juga dulu jujur waktu SMP apa ya, stigmanya tuh masih jelek kan ya? Iya. Kayak lu kalau sekarang oke lah, orang udah mulai melunak gitu, udah mulai kayak ya udahlah gitu, udah capek gitu. Soalnya kalau dulu tuh masih digencar-gencarnya, dibully banget. Dibully bahkan iya, kan. Bener.
Kayak lu suka tua sih banci lu. Anjing, Iya. Pak, what the hell, gue suka musiknya. Nah, ya malah kan kayak ya kan suka cewek dong. Iya, makanya. Apa ya waktu SMP tuh banyak temen-temen kita kan pasti yang ini ya yang kayak anti gitu, yang ogah gitu sama K-pop. Tapi Iya. gue sempet ada temen-temen kita si Bali itu yang sekarang suka banget sama New Jeans itu. Heeh. Kenapa dia? Dia Emang- dulu kan gak tertarik ya. Emang orang tuh bikin masalah kan? Dia dulu gak tertarik. Iya. Tapi waktu gimana caranya ya waktu itu kayaknya gue juga kayaknya effort dah. Apa? Jujur ya gue effort untuk kayak narik dia gitu Jo. Oh, lu yang sebagai kayak Gue kayak misionaris. promoternya. Misionaris aja gue. Messenger. Semacam itulah gue kayak saksi Yehovanya Tuhan. Saksi Yehova, anjing beda, Pak. Itu mah lu mah langsung ketok kamar, ketok rumahnya ya. Apakah Anda tahu? Enggak, apakah Enggak. Anda percaya? Enggak. Jadi gimana ya? Gue juga mainnya main cantik sih gue. Gue Iya. akuin, gue mainnya cantik. Gimana Nggak- maksudnya main cantik? Gue nggak hard selling karena gue Oh. tahu setiap orang yang kita kasih tahu sesuatu secara hard selling, Iya. maksudnya hard selling tuh Maksa ya gitu ya? maksa Oh, kayak oke. coba dengerin ini deh, sumpah bagus tau, begini-begini, Hmm. lu pasti suka bla bla bla, gak bakal mempan. Setuju sih. Sedangkan kalau misalnya soft selling kayak ya udah pelan-pelan aja gitu, santai, low key Luluhin hatinya. kecil aja. Iya. Iya, lama-lama kayak dia familiar kayak jadi suka denger lagunya, tahu lah, at least Setuju. lah tahu lagunya. Iya. Lama-lama tertarik membernya. Pasti semua orang kegait K-pop tuh kalau cowok ya at least ya. Ya pasti dari visual ya. Visual. Makanya gue ngejual juga tuh visualnya kayak Twice, Red Velvet, gue kasih kayak cakep ya gitu. Terus Iya, dia maksudnya tuh juga lama-lama jadi senang sendiri gitu. sorry ya. Yaudah. Tapi kalau dia cowok, kalau diliatin cewek cakep, itu pasti bakal lulu. Gimana pun juga. Apalagi nih kayak cewek dulu kan kita tuh apa ya? Masih banyak sih sekarang kayak nggak suka cewek Korea, cewek yang Cina gitu. Sekarang Sekarang lebih tuh banyak banget, sih, Pak. sekarang Dulu banyak. tuh kayak mau gue maunya cewek Indo ini. Gitu Tapi ya? sekarang kayak gue lihat, oh gila banyak banget yang suka cewek-cewek yang apa tuh? Ya kita bahasa kasar. Asia Timur. Iya, bahasa ya itulah gitu, cewek-cewek Tiongkok lah gitu pasti banyak yang suka sekarang. Cewek Tiongkok. Asia Iya, Timur lah. Asia Timur ya. Banyak yang suka sekarang. Stereotypically ini ya. Ya. Soalnya ya beda banget. Soalnya kan dari cowok kalau lihat, biasa kalau gue tuh lihat dari mata aja, ini orang matanya bagus. Ya tergantung masing-masing cowok sih gimana ya. Tapi kalau misalnya lu sendiri tipe lu dah. Tipe gue Nih gue bisa magic. gimana? Coba tebak. Gue bikin, Oh ya. gue munculin cewek yang tipe lu banget. Kayak gimana bentuknya? Tebak. Kan lu magic. Anjing. Magic kan gak ada, bener dong harusnya. Ya gak? Salah nih gue. Lu ya? Iya. Kayaknya sih Satu aja itu ketara banget. Dan lu satu aja lah. Tadi udah gue bahas berkali-kali. ya yang Asian. Yang maksudnya yang tadi Asia Timur. Bukan. Satu aja. Tadi tuh gue singgung. Gue singgung. Oh, mata. Bukan. Mata tuh nomor 2. Apa kaki? Anjing prostetis anjing. Serem. Punuk. Kan ada ya orang yang kata, kalau yang gue denger cewek kalau ngeliat cowok ganteng atau enggak dari punuknya. Punuknya dakian gitu maksudnya. Iya. Oh iya. Beda cuy. Sumpah. Tapi emang waktu Gue dakian gak? enggak, lu mah aman. Gue aman. enggak. Apa ya? Tapi kalau waktu gue observasi ya, Oke. gue coba tes hipotesis tersebut ya, Iya. teorinya. Ternyata emang kayaknya ada beberapa cowok yang lehernya tuh Hitam. apa ya, geseng gitu. Kayak ada bubuk-bubuk hitamnya gitu kan. Bukan bubuk-bubuk hitam, kayak cewek pasti ngerti lah, karena
aduh cewek mah tanya Tunggu, jeli ini gitu loh. disclaimer dulu sama cowok, maaf kalau kalian kesinggung. Ini kan Ya bodoh. teori lah Kalau ya. misalnya lu merasa, Iya, ya lu benerin diri lah. beli scrap Iya. lu gini. Setuju gue. Nggak, tapi ya enggak Ya, enggak. gimana ya? Tapi emang realitanya ada cewek yang ngeliat itu leher. Karena mungkin Karena kayak apa ya, emang coba deh kalau misalnya lu ingat, lu perhatiin kayak lu ngeliat punuk orang gitu. Wah, kayak kurang nih. lagi ketemu nih. Jadi lu paham gitu loh, kayak vibes yang mereka incer gitu. Kayak gue ketemu nih, bang coba bang liat bang, anjing hitam bang. Jangan. Oh ya lanjut nih standar gue. Ya lu dari apa berarti Apa tadi ya? Rambut nih. Tadi udah gue singgung rambut. Enggak, lu nyinggung kayak gimana? Rambut bondol. Semenjak Hani rambut bondol, cewek susah ya, rambut bondol. Rambut bondol. Oh, lu kan rambut bondol. Gue tertarik banget sama rambut bondol. Rambut bondol. Kayak apa ya menurut gue ya? Rambut bondol tuh bagi gue. Lu nggak peduli ras etnis? Kalau ras etnis ya nggak juga sih sebenarnya. Rambut bondol dan personality-nya oke. Good for me. Ya maksudnya tergantung dengan, kan maaf ya jujur aja, mata kita berdua kan beda, selera kita kan berdua beda, muka kayak gimana, ras gimana kan beda-beda gitu. Ya udah, jadi kita nggak selera, iya dia nggak bisa dibandingin sama ratain sih gitu. Tapi lu setuju nggak kalau ini perdebatan yang sangat third world country ya, mainly di Amerika? Apa tuh perdebatan? Jadi misalnya lu tidak attracted sama orang karena rasnya, dan mereka bilang itu rasis, tapi orang-orang bilang yang opposite-nya, mereka berargumen bahwa itu namanya preferensi. Sama kayak misalnya ya banyak juga yang apa ya, mereka berdebat bahwa kalau misalnya lu nggak attracted sama orang bertubuh gemuk, iya, itu body shaming lah ya bahasanya. Ya fatphobic lah gitu. Nah kalau misalnya yang tadi kasusnya mereka bilang rasis, nah itu menurut lu gimana tuh? Nah itu menurut gue sih bener, ya itu preferensi kita. Lu nggak bisa ngatain gue nggak suka cewek ini contohnya karena dia rasa ini. Itu kalau misalkannya kayak gitu ya preferensi. Tapi kalau lu ngatain dia itu atau enggak kulitnya gini, ya itu rasis sih. Ya, kayak yang keluar dari mulut lu langsung, itu gue nggak suka. Tapi kalau misalkannya kayak lu ngejelasin dengan detail kayak gue nggak suka ini karena ya gue lebih prefer cowoknya ya yang kayak gini, kayak kulitnya gini, ya itu ya preferensi lu gitu. Kalau misalkannya lu ngatain secara jelas-jelasan tuh baru bisa katain rasis. Gue sih gitu ya. Kalau masalah fatphobic dan lain-lain, kebetulan kan dulu kan gue kan gendut ya. Iya. Dulu gue gendut. Waktu SD. SMP juga. Iya. Dan ya jujur emang ya susah hidup sebagai orang yang obesitas lah, gemuk itu susah, karena bukan di dalam hubungan aja tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu susah pak, karena lu kayak terbebani itu lebih gampang capek gitu menurut gua gitu. Dan buat masalah fatphobic ini ya baik lagi itu kan preferensi lu ya. Ada kok cewek cakep tapi dia milih yang cowok yang berisi gemuk gitu banyak gitu loh. Jadi kayak lu nggak bisa nyamaratain selera orang itu loh. Kayak ini contohnya nih ya, ini SDM rendah banget nih. Kayak lu nih ada di TikTok gue lihat ceweknya cakep, cowoknya ya kayak begitu yang fatphobic yang lu bilang itu, dikatain tong sampah jemuran handuk juga bisa dapet ya cewek, kan kayak apaan sih maksud gue? Kayak tandanya lu juga insecure sama diri sendiri nggak sih? Gue sih gitu. Insecure. Karena lu tandanya nggak bisa nemuin apa yang spesial di diri lu sendiri tuh. Jadi lu bisa buat merendahkan orang lain. Orang biar lu setara sama level dia. Nah, itu dia. Jadi ya gue paling gak suka sih komen masalah hidup orang ya. Jadi
buat mereka yang kayak dapetin cewek yang cakep banget tapi cowoknya gitu ya, bagi gue ya bagusan nih rezeki dia gitu. Ya, siapa tahu dia Hmm. memiliki sesuatu yang Iya, yang lebih lebih dari spesial. fisiknya dia lah. Iya, karena ya benar kata cewek sekarang, lu nggak bisa lihat semua dari fisik doang. Makin tua fisik di nomor dua kan, materi wah ya. Oke. Ya udahlah. Nih kita udahin aja kali ya. Iya, ini Ya, udah kelamaan. Nanti gue ngeditnya iya. Makin gak jelas nanti ini. Semakin lama coba bercerita semakin gak makin jelas, Pak. bahaya ntar. Nanti ada teori konspirasi apa lagi gue gak tahu sih nanti ini. Ya gitulah ya. Ya udah. Intinya Kita ya, buru-buru mau selesai karena bentar lagi mau kadal. astaga. Itu terlalu parah sih. itu melewati batas sih. Tapi gak apa-apa. Iya. Ya, yo. Enggak. Ya udah, misal Bagi ada enak. ya. Ada pesan terakhir buat yang dengerin, kalau ada yang dengerin. Sampai sekarang gak? Gua? Iya, penonton anjing. Oh. Semoga podcast lagi ini tambah lah. Please dukung Marcel karena bagi gua melihat dia makin berkembang. Jujur gua bangga sih lihat Marcel. Gua bangga loh. 2 tahun gap year masuk. Wes. Makanya ya dukunglah dia. Kasihan udah makan. Lah, ini udah makan. Ya pe dong. Ya pokoknya terima kasih udah undang gua, semoga yang bisa inspirasi lah. Jangan yang gaynya inspirasi semoga. Cerita pilot ya. Semoga menarik lah ya pembahasan kita episode ini. Thank you banget Joshua udah mau mampir. Semoga di next episode bisa beberapa bulan gitu kan. Maksudnya ya nanti kalau gue lanjut nih misalkan. Terus kita balik nih udah liburan. Ya bisa ini lagi. Sampailah. Amin. Oh iya ya, langkah untuk lu ke depannya gimana nih? Ya, untuk sekarang sih fokus karir gua dulu. Nah, sekarang ya kita nggak tahu lah ya jalan Tuhan gimana ke depannya. Yang pasti gue yakin jalan Tuhan. Anjay. Oke. Thank you semua udah nonton. Ya guys. Thank you. Sampai jumpa. Dadah. Bye.